Kenapa pilihannya adalah Pican dan Indi gitu? Iya. Itu tuh gue lupa deh. Tapi Awalnya apa ya? Gratis ya, kira-kira gratis ya. Enggak, sebenarnya dia yang bayar. kalau dia yang bayar. Sebenarnya itu lagu bagus ya. Bagus. Tapi karena musik video Pican jadi kebayang Pican mulu. Karena kita udah kenal Pican. Jadi seolah-olah lagu itu dari Pican buat bininya. Iya. Keren kan? Keren kan. Merusak imajinasi gua. Jadi itu pokoknya intinya itu kan video lirik gitu istilahnya kan. Jadi kayaknya kita bikin video lirik terus. Gimana ya? Itu awalnya tuh si Iqsal nyuruh manajer kami. Manajer kami minta kami kumpulin dong foto-foto kalian bertiga. Oh iya. Pasangan masing-masing video. Jangan ngapain gitu. Gengges banget. Privacy lebih ke nggak pede aja sebenarnya. Malu ngapain sih gitu kayak lagu juga ya. Terus Sempet keluar nama beberapa ya. Dika kan? Tadi Dika ya lu mau. ini gue panjangin deh. Keren ya. Anjing nih Batra. Nanya. Anjing Batra. Kan sempat keluar kira bukan Pican satu-satunya. Iya. Sebenarnya Mas Dika udah ngirim. Tapi cuma ini cuma satu. Itu juga 11 tahun yang lalu lagi. Ya, lagunya gak cukup di durasi masa satu slide loh. Bangke anjing. Gue gak ikutan ya Mas Dika. Wah gila, kita kedatangan 3 orang calon pengangguran di sini. Udah langsung gitu aja Mas. Gitu. Masa ngomong kayak gitu? Iya. Lo langsung ngasih statement kayak gitu. Full time seniman. Nah ya full time. Itu dia. Udah jadi full time seniman Ini boleh. pertama kali podcast yang menghadirkan lo setelah pada official resign ya kan? Iya benar. Bener. Iya. Jadi di bio udah bisa diganti tuh. Udah bisa diganti. Bisa. Udah bisa diganti ya. Gantinya apa ya? Apa ya? Ada Bener ini juga. Ya full time musisi. Tukang jual bakso. Terserah kalau udah kayak gitu Atau bebas kan. Di bionya berarti siap terima job weekday. Bener. Ada juga ya. Iya. Siap kapan aja gitu. Udah siap kapan aja. Udah Hanya nggak perlu pulang kantor. Iya. Udah Nggak perlu pulang surat kantor. dokter. Nggak perlu harus pulang first flight nggak perlu kan Mas. Iya, Itu sih alhamdulillah. utama tuh lumayan. Iya sering gitu ya. Seninnya first flight jadinya. Pasti, Iya. Subuh-subuh bawa koper gitu kan. Aduh iya. PR tuh. Kejar-kejaran tuh. Berapa Sama lama? pesawat lu kejar-kejaran. Capek tau. Enggak pakai koper yang ada itunya. Airwheel. Jalan-jalan. Enak tuh enak banget. Iya bener. Berapa lama akhirnya keputusan kalau bertiga resign dari kantor? Kapan deh? Diskusinya dari kapan mulainya lupa gue. Diskusinya kayaknya Dari Ildo duluan nih. Ada 2 bulan 3 bulan kayaknya. Udah sih. 3 bulan yang sebelumnya. Iya. Oke, apa Ya. triggernya? Capek ngejar hari Senin emang, Dok? Sebel sama Pican katanya. Pican bisa si anjing. Mana kayak. Pican masih hidup. Iya. Kayak mana-mana aja hidup Pican sekarang nih. Pican tuh awal tahun kemarin nih. Tahun Iya, lalu. tahun Iya, lalu. tahun lalu ya. 2024, tahun lalu. Januari 2024 ya. 2024. Iya. Kayak udah lama ya, kayak udah lama. Iya, ya. kayak udah lama bener, loh. bener, Januari 2024 Baru ya. dong. Oh iya bener. Masih hidup. Tahun ya. dan lebih. Saya hidup alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu udah kurusan ya. Iya. Karena lagi Atau- nge-gym. oh, lagi nge-gym, Lagi bukan. nge-gym sekarang. Jalan deh jalan. Iya, iya. Apa Dok triggernya, Dok? Triggernya sebenarnya salah satunya ya itu kok kayaknya agak waktu tuh terkuras habis karena Senin sampai Jumat kerja. Weekendnya kan kita hanya bisa manggung weekend kan. Iya. Weekendnya kita mostly keluar kota lah gitu. Terus, Lebih besar berat Senin kerja atau waktu ketemu keluarga makin dikit? ya justru ya itu karena waktu semakin sedikit dan ketemu keluarganya juga jadinya jarang. Ya itu alasan terbesarnya sih bisa dibilang. Karena ya kita akhirnya harus memilih gitu. Kita mau Senin sampai Jumatnya lumayan lowong atau ya weekendnya yang kita kurangin gitu. Cuman ngelihat dari tractionnya dan opportunity-nya tuh kayak sebenarnya tuh di awal kita nyiapin 1 minggu untuk kosong untuk waktu keluarga tapi itu keisi terus sekarang tuh. Oh. Udah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai 2028 katanya. Belum juga ya.
Penuh juga. Ini orang yang tadinya mau nge-booking, enggak jadi deh gitu. Ini lagi dengerin Anjay. mau nge-booking enggak jadi. Terus nonstop 24 jam jadi mau mecahin rekor muri. Tapi capek bener. Jadi weekdays banyak sama keluarga enak. Iya sekarang Iya. harapannya gitu harapannya. Amin. Harapannya. Yoi. Sampai Desember udah ada jadwal belum? Desember. Alhamdulillah. Alhamdulillah Udah ada. ada. 2026 udah ada ya? Album aja belum rilis. Album Udah ada. 2026 udah ada. Udah 2026 bro. Gila lah. Untuk ukuran band religi sih gokil. Emang mainnya kita cuma pas Ramadan doang. Setahun sekali dong Mas kalau gitu. Karena band ini udah band religi udah. Tiap manggung udah ada, Ada yang berdoa. Iya enggak, udah Keren. Kayak dress code-nya baju koko sama tasbih. Ngeri. Aneh banget. Kalian debu kan? Raihan. Senada kita senada. Ada. Tapi gitu emang kalau misalkan rela ya keluar dari CEO Transjakarta tuh. Bukan. Keren juga lu. Gue baru tahu kalau gitu. Kalau gitu gue minta. Minta bis satu. Minta bis gue. Tapi kan gue baru pertama ketemu kan sama abang-abang perunggu kan. CJR. Iya benar. Gue lebih mirip Iqbal Iqbal. mana? Gue pakai topi, gue pakai topi. Ya apa? Perunggu. Sama perunggu gue baru ketemu. Iya, benar. Gimana rasanya juara 3 sih? Gak pernah ditanya tuh gak pernah. alias. Ya, tapi background ini aneh pengen tahu apa kerjaannya sebelumnya. Bang Maul lah Bang Maul. Gue sama Yuldo kayaknya mirip-mirip lah Mirip-mirip kerjaannya. Istilahnya yang bikin mobile application kali. Ya orang tech lah istilahnya. Ya, oke. Jadi Oke. kebetulan kerjaan spesifiknya namanya product manager. Orang produk biasanya sebutannya ya. Ya kerjaannya itu mikirin bikin apa. Jadi collecting kebutuhannya user tuh mau mereka tuh pada butuh apa. Startup gitu. Iya, biasanya di Naikin dong. di teknologi company. Oh, tech Kita tuh company. startnya dari satu kantor yang sama sebenarnya dari tahun 2015 ya boleh. 15. Iya sih. 2015 barengan kantor di teknologi company itu. Terus ya udah jadi sama-sama jadi product manager di situ, tapi udah gitu kita berpisah. Tapi tetap karirnya di perusahaan-perusahaan serupa lagi. Teknologi. Sampai sekarang teknologi. Sampai sekarang. Ada Iya. lu juga kan namanya teknologi. Enggak, gue beda justru. Gimana waktu itu ya jadi ini konsultan Bitcoin kalau nggak salah. Wah, gitu. Koordinator judi online gimana? Hilang gue culik. Ada apa ya Gue Bang? dulu basicnya accounting, Ha-ha. terus kerja lama tuh sebagai auditor, terus pernah jadi investigator, terus pernah jadi Pernah jadi penyelidik lu. Iya, hostnya Accounting insert lagi. ya. bukan yang itu, bukan. Wow, keren sekali kamu. Waspada lah. bukan. Ya kayak fraud investigator gitu buat yang kayak white collar crime gitu. Iya. Kayak gitu. Terus sekarang jadi accounting di perusahaan sih, jadi corporate manager gitu, ngurusin perusahaan. Oh, keren. Dia harusnya jadi penyidik KPK. Yowis. Jalurnya Beda. bener. Jalurnya Harusnya ya ke sana. ke arah situ. Tapi lu enggak. Cuman gue takut disiram air keras. Ya, kalau yang sekarang kan disiram air keran kan. Ya kan? Sama-sama doang kan. Iya, Sama-sama disiram sih. Tapi cuma basah kalau yang sekarang. Ya udah deh, enggak. Nggak mau basah. Kerjaan terakhir lo apa kerjaan terakhir? Sekarang jadi corporate manager. Jadi gue kayak ngehandle perusahaan sebagai ngebawahin accounting, legal sama GA gitu-gitu Berarti lah. udah bos ya, level bos ya. Iya, Si level memang. bro. Level bro. Pengalamannya Iya. udah jauh, levelnya udah tinggi. Iya. Kenapa cabut? Iya kenapa ya? Aneh ya. Aduh, ini bos gue masih nyimpen. Enggak, di saat Pizza belum habis juga. kayak gini. lagi dulu. Semua pizza balik keluar lagi dari mulut lu. Masukin perut nih. Keluar lagi. nih. Orang lagi pada ngeluh susahnya nyari kerja. Iya. nggak sih? Iya. Ada 3 orang ini malah resign. Gokil. 19 juta. Iya betul. Lapangan kerja. Ada Nah, makanya sekarang terbuka 3 nambah 19, Guys, soalnya kan yang kita tahu tuh Perunggu dulu band pulang kerja. Iya, benar. Ya kan? Benar. Terus liriknya juga tentang lu bergerak dari rumah ke tempat kerja gitu kan. Iya, iya. Bahkan kayaknya sampai di lagu yang terakhir dirilis juga ada yang Benar, ya kan? Masih ada yang Masih ada dikit-dikit. Iya, dikit-dikit Kayak gitu. strugglingnya perjalanan hidup gitu ya. Iya, maksudnya mereka tuh bekerja Iya. gimana lelahnya gitu-gitu kan bercerita itu. Nah, itu
gimana itu? Bagaimana teman-teman? Kalau dari San gak ada keresahan itu dong. Iya. Nanti Iya kan bener juga. Ntar ngomonginnya tentang apa? Bangun tidur bingung ngapain. karo-karokuler ntar kerjaannya repot Mas. Anjing. Siapa tahu ya. Ngantri nasi uduk ambil garuk-garuk leher. Ambil ngantuk. Makan burung. Iya, nyiramin jalan. Kosong nih. Tapi belum berasa. Nanti mungkin 6 bulan lagi kita coba Tanya ulang lagi. dulu. Tanya lagi. Apa Benar. bedanya? Ini kan baru resign baru lo ya Ul ya. Sama Ildo. Sama Per, Ildo. per ini kita ngetek, Per ini ya, kita. baru berdua Baru kan. sehari juga. Ya. Iya. Bang Adam kan surat resign udah masuk. Udah. Dia mau notice Buat tuman sebulan- notice. Tuman ya. Sebulan terakhir. Iya, ini sebulan terakhir. Sebulan terakhir juga udah bodo amat kan. Iya, udah cabut-cabut dulu. Gue juga sebulan terakhir hari ketiga udah cabut. Liburan. Iya liburan udah gak balik-balik lagi ke kantor. Iya. Iya, jadi gak usah beli pizza jadinya. Jadi secara pemikiran kan pasti udah dipikirin kayak mateng gitu. Ini kita bakalan apa gitu. Iya. Iya, jadi sebenarnya harapannya masih ada kerjaan, tapi yang kita kerjain ya berbeda aja gitu sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihatnya Perunggu tuh sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan di luar dari manggungnya dan bikin musiknya. Yap. Kan merchandise tuh kayak nggak kepegang selama ini. Ya, ya. Terus ya maksudnya secara operasional juga kita belum mengoptimalkan berbagai macam hal lah gitu. Jadi harapannya dengan ada waktu yang cukup buat fokus di Perunggu dulu, ya kita bisa ngerjain hal-hal yang lain, bikin jadi lebih bener, Ya. ngembangin apa yang belum berkembang gitu-gitu sih harapannya ya. Ini Amin. kan kebetulan barengan ya. Berarti ada obrolan bareng bertiga guys. Ini kita Bulan ini yuk, desain kita yuk. bareng-bareng yuk. Justru Bismillah. kayaknya kalau nggak barengan nggak akan kita lakuin ya. Betul, Lebih bener. ke situ. Jadi Oke. Adam dulu pernah balik S2 tuh dia sempat nggak kerja dulu. Terus bisa sama tuh bingung kok yang lain pada gawe, gua enggak ada gitunya kan. Jadi kayak nyamain apa waktunya bingung. Gue juga pernah waktu itu 2 minggu sampai sebulan nggak kerja sendiri. Kayak ya anak-anak pada kerja sih ya gue jadi nggak bisa ngeband anyway. Iya. Terus pas kayak waktu itu Ildo pernah bahas mikir kalau ini mau nyoba nggak gitu. Terus ya udah ngeliatin waktunya gitu. Iya betul. Ternyata cocok gitu. Ya udah ngitung bisa insya Allah cobain gitu. Dan ketika yang tadi Ildo bilang selain ngoptimalin Perunggu juga mungkin kan pas ketika kami udah nggak kerja 9 to 6 tiap weekdays ya ada opportunity lain buat kami ngerjain hal-hal lain juga. Iya, Ya, iya. kayak ada insya Allah moga-moga pengen ngejar ada sumber pendapatan yang lain tapi yang jadwalnya nggak Hektik. kaku Iya. dan nggak sesibuk Kantoran. kantor. Berarti sebenarnya mah bukan resign tapi maksudnya pindah kerja Betul. Sebelumnya Iya, kerja iya. ini sekarang kerja bareng di Iya. Perunggu. Iya, Gitu itu kan. Iya. Full time musik. Di Perunggu yang ngitung duit kas siapa? Oh, Iya kan Iya, accounting. jelas. Investigator. berarti call-nya ada di lo. Aman nggak? Aman. Gitu ya. Nah itu temen gue deh gue gituin. Nggak percaya Iya sampai yang sekarang. ini gak percaya. Udah kan ya kan ya. Gue ngitung 4 aman 4. Udah. Iya. Cabut. Gue udah cabut. Goblok. Apalagi kan lu masalah waktu. Terus Waktu, gua apalagi. diyakinin aman. Mesti gak percaya. Kalau tiap minggu kita jadwal tur luar kota baru gue resign. Bukan masalah luar kota, yang penting kan berminyak. Lah kalau berminyak mah lu nyembung di Filma aja. Repot amat. Ya itu kan kita ada si sheetnya kan, Google Sheetnya kan. Iya. Nah, Google Sheetnya kan udah dibikin kayak per bulan. Heeh. Dan udah dibikin pos-posnya tuh udah ketahuan per bulan tuh kita dapatnya berapa sih. Nah, iya. Nah itu tuh gue sering banget gue lagi lihat sheet, si Ildo lagi buka juga. Enggak. Ketahuan banget pokoknya. Dia pas lagi mikir nih. Kapannya nih? Berapa lama lagi nih buat apa nih? Terus kalau di Google Sheet kan si kursornya bisa kelihatan tuh. Iya. Oke lagi ngitung nih lagi sama apa ini? Iya. Kursornya dihitung gini, dikurangin, ditambahin lagi. Dikurangin, tambahin lagi. Dan bisa diakses bareng kan, jadi tahu siapa yang lagi ngecek. Nah udah itu besok kita share bertiga deh. Selama ini gue doang gue kirim report. Yang penting kita baru kasih share. Coba gue kasih biar dia percaya ya. Kalau gue boleh gak usah nggak? Kayak gue lebih deg-degan deh kalau gue lebih deg-degan. Seru tahu itu seru deh. Seru ya? Soalnya gue bilang sama mereka, kita tuh prinsipnya gerimis tapi sepanjang tahun. Iya. Bener. Penting bahasa terus. Iya. Ini motivasi nih Pat buat Ayo. lo.
Ragu aja. Ya gak sama kita sama-sama udah kawin udah punya anak. Berarti objektif kita ngetek hari ini adalah bikin patriaris. Iya. Ini. Taruh lo. Gue tunggu lu setahun dulu deh. Lo tuh Pican gitu bilangnya. Sekarang Pican udah survive. Pican udah survive selama setahun, Pak. Iya. Lihat buktinya. Iya. Perunggu gue liat. Perunggu. Gue liat perunggu. Lihat Pican juga sama, angkanya gede. Tapi yang ditinggalin ini angkanya sama, Pak. Iya sih. Bisa tuh Pican hidup. Perunggu. Makanya kan biar bisa optimal lini bisnis yang lain dengan IP Perunggu ini. Itu sih menarik ya. Karena bertiga kan ada basic di tempat kerjaan masing-masing kan. Enak Gitu bisa. sih. Fintech juga fintech kan. Bikin ini ya aplikasi Iya. finance tapi perunggu gitu. Bener. Iya. Lumayan tahu itu. Jadi perunggu pay later ya. Ujung-ujungnya Jadi koperasi ya. Jadi kerja capek. Ujung-ujung balik lagi kayak dulu aja. Sama-sama aja dah. sama. Ya itu tapi kan itu seiring berjalannya waktu lah, untuk penyesuaian mah pasti kita juga nggak pernah tahu ke depannya seperti apa ya. Kita cuma bisa berencana, sisanya kan ya udahlah gitu. Apapun itu yang terjadi. Cuman ini juga mereka mungkin salah satu langkahnya adalah dengan bikin album Betul. Yes. yang akan Album kedua ya? Ya album kedua. Album kedua. Yang kedua bener. Nih itu juga udah lama. Ini sebenarnya udah lama ya? Bikinnya. Kita tuh sebenarnya udah mulai nyicil nulis lagu tuh dari kapan tapi ya kalau dihitung 4 lah. Kuartal 4 2002 itu kuartal 4 2002 24. itu mulai rekaman. Iya, mulai rekaman. Ngumpulin lagu. Ngumpulin lagunya materinya gitu. Udah 2023 kali ya. Album pertama tuh tahun berapa? Pas pandemi. 2022. 2022 ya. Jadi dari album pertama itu sebenarnya udah Nabung juga buat nabung. Iya. Iya. Jadi album pertama itu kita banyak lagu-lagu yang nggak kepake. Iya. Terus sambil kita album pertama jalan, Maul sering juga ngasih lagu lah gitu kan. Cuman yang bener-bener masuk ke album 2 ini kayak kita sempat ada masanya, kita revisi tuh lagu-lagu dari Memorandum gitu. Iya. Terus, kagak ada yang enak ya. Ya udah deh workshop gitu. Itu kayak mungkin berapa bulan kemudian kita workshop lagu-lagu baru. Terus udah jadi berapa belas lagu, akhirnya nggak ada yang kepake juga. Itu fase kedua. Udah berapa belas lagu nggak ada yang kepake? 18. Lu buset, 18 lagu minta satu dong. Pokoknya Apa alasan gak dipakainya? Lagunya 5 detik. Itu ada gitu. Ledek. namanya berdamai itu. Ya gitu doang. Tapi di E minor. Oh enggak sayang 18 lagu, apa alasannya enggak cocok Jadi atau, Itu udah jadi sama lirik-lirik udah jadi satu. Udah jadi 18 lagu. apa alasannya Bang Mol? Jadi ya poin si Memorandum ini kan di atas ekspektasi kami semua gitu kan bertiga. Jadi niatannya emang pengen bikin album aja. Oh ya deh nih, gue suka sama lagu-lagunya, kami suka sama lagu-lagunya, kami rilis. Ternyata alhamdulillah yang dengerin banyak. Banyak, iya. Terus kan orang kan jadi ada ekspektasi nih album kedua lu, ya sophomore album syndrome istilahnya Betul, gitu betul, kan. Album kedua lu apakah akan lebih baik daripada Memorandum? Itu nempel di kepala gue tuh. Gue berusaha tidak membebani dan berusaha nggak mikirin itu, tapi entah kenapa subconsciously itu ada mulu. Tiap lagi genjreng tuh, ini mah lebih bagus yang kemarin. Pas ke situ lu mikirnya gitu. Nah si lagu-lagu Lo kayak yang kompetisi 18 sama album pertama lo ya. Iya. Itu tuh nggak gua sadarin sampai pas akhirnya pas ya intinya bikin lagu jadinya jatuhnya ngejarnya adalah gimana cara buat lebih bagus atau lebih keren dari Memorandum ya. Niatannya udah salah gitu. Iya. Sampai suatu hari akhirnya prosesnya kita ubah lah gitu. Jadi mulai lebih strip down lagi, jadi bikinnya pakai gitar akustik dulu gitu. Liriknya ditulis duluan. Pokoknya bikin udahlah, yang penting bikin lagu apa yang kita bikin lagu yang kayak dulu aja, yang kita suka aja gitu. Sesimpel bodo amat lah Memorandumnya ada apa enggak gitu. Terus ya model kreatif prosesnya juga berubah juga gitu. Kayak ada yang Ildo ngasih prompt gitu kayak kayaknya bikin lagu yang cerita tentang ini dah gitu. Cobain. Terus gue nulis lirik dulu, terus main gitar asal gitu, humming bacain liriknya. Lah, jadi nih gitu. Kayak udah tuh dari situ teret aja. Berentet akhirnya jadi masuk si 9 lagu yang album 2 itu. Dengan bahasanya ngorbanin ya 18 lagu yang sebelumnya yang tujuannya kompetisi ke album 1 ya. Udah kita jangan rilis album deh.
Memang enggak pernah. Ngapain kita ngerilis album? Oh iya, bukan kita bukan musisi. Dua lagu kita aja aneh. Gue takut rasa itu ada di gua. 18 lagunya udah direkam apa masih demo? Demo. Oh, Demo. One day misalnya 50 tahun lagi bisa dirilis tuh. Ya juga ya. Andin. Tetap disimpan aja ya. Bisa sih. Bisa, bisa. Dia total ada berapa ya Ul sama yang memorandum segala? Ya segitu. Ya itu ya 20-an adalah. Ya, 20-an. Banyak banget anjir. Iya. Tapi ya gitu. Tapi ya gitu ya nggak yang pokoknya indikatornya lagunya tuh sabi untuk kami lanjutkan direkam tuh adalah pas dengerin kita nggak malu gitu. Oh, yang si 20 lagu itu lu malu. Ada malunya tuh. Ada kayak Kalau dengerin nggak pakai baju kita. Iya. Malu nih malu. Udah malu masuk angin. Iya. Apa namanya juga baru resign. Lagi pengen seneng ketawa-ketawa. Melepas stres. Iya. Mau aja. Udah balik-balik dari sini mikir dah gue. Aduh. Bentar, niatan kita adalah bikin partner resign. Iya. Jangan berbalik nih. Jangan berbalik. Kalau lu nya ragu, dia jangan ragu. Lu nya harus aman aja, tenang. Kita harus bikin dia goyang. Hati-hati. Tapi ya itu sama dengerin si 80 berapa lagu yang harusnya masuk album 2 itu tuh kayak enggak yang happy gitu. Dengerin tuh kayak mau kemana sih lagunya ada gitunya gitu. Ya lah bang keren amat mau kemana ada gitu. Malah jadi kayak dibuat-buat ya. Iya, nah itu mungkin kalimat kata yang paling benar dibuat. So iya. Terus kita kayak ada ngobrol bareng waktu itu kan kayak dulu tuh pas bikin memorandum tuh di pikiran atau di perasaan kita tuh kayak gimana sih gitu. Terus diinget-inget ya pada saat itu kita cuman seneng bikinnya gitu. Seneng bikin lagunya, seneng dengerinnya. Nah, ya udah kita balik lagi ke rasa itu gitu jadinya. Sekali lagi. Riset ulang aja ya. Iya. Secara pikiran. Tapi emang susah gak sih kalau kayak gitu? Lu ngeriset ulang tuh kan. Iyalah. Lu pasti masih tetap ada ya memorandum segitu. Diterimanya. Iya benar. Kebayang ngenjreng ada gitu lagu ceret gitu, ada kebawa-bawa. Selalu ada gitu-gitunya nggak? Pasti. Apalagi kan kami juga bikin album 2 diselangin sambil manggung mulu kan. Oh iya benar. Jadi dan manggung kan ya bawain lagu memorandum. Jadi kayak dan bukan berarti kami bosan juga gitu sama album memorandum enggak, cuman lebih kayak makanya setiap yang bikin susah tuh mungkin ini yang bikin agak beda juga karena pas dulu memorandum kan kami kan nggak manggung nggak ngapa-ngapain bikin aja gitu nya pas bikin album kedua gara-gara diselingin manggung memorandum jadi ada selingan kayak jadi masih hangat gitu loh ini memorandum tuh segini lagunya lo harus bisa lebih mantap apa segala macam gitu ya itu yang bikin rada runyem dan susah banget bener makanya akhirnya baru bisa dalam tanda kutip beres untuk oke nih kita riset ya gitu ulangi lagi ya gitu itu tuh ya setelah ngobrol aja lama kayak, ya. Sama ini sih sama apa yang ngebikin kita ada lagi excitementnya tuh gara-gara kami menggandeng Petra Siombing sama produser ya. Sama siapa? Petra dan Enrico. Oh Enrico. Ya, Enrico dan Petra itu jadi kita dapat approach baru lah gitu rekamannya tuh jadi dulu kan waktu sama memorandum kan sama Deva dan Dennis kan dan Petra Ico approach-nya sedikit beda karena kan udah sama Petranya di Bali jadi dia online. Lo nggak ada workshop ke Ubud tuh ya nggak ya? Kan masih kerja. Oh iya. Benar gara-gara itu Masih kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu manggung. Ya udah pas udah mulai workshop tuh ternyata ada cara yang lain ya maksudnya intinya cara berbeda lah gitu dari yang dulu dalam mengerjakannya gitu maksudnya cara mengerjakan jadi kita dapat excitement baru lagi gitu jadi makanya mungkin jadinya ada lagi perasaan seneng mengerjakan hal gitu maksudnya karena nggak berulang ya. Betul. Nggak sama kayak sebelumnya. FGD ke pihak luar nggak kayak ke beberapa fans gitu kayak nanya. Justru itu yang kita mau hindari karena jatuhnya kan kalau misalnya FGD atau mencoba validasi kayak fan service ya. Iya itu satu. Yang kedua pasti kan mereka nge-refernya juga ke memorandum lagi. Benar. Gitu. Justru itu yang mau kita hindari. Makanya pas di awal tuh kayak kita yang pikirannya ini memorandum gimana ya kayak 3 kali apa kita harus mereplicate kesuksesan 3 kali mereplicate biang lara nanti kan ya keluarnya gitu lagi. Nah itu kita nggak mau terkungkung di situ jadi justru dengan adanya Petra Ico terus kita juga ngelepasin udah bikin aja deh yang kita suka gitu jadi ada sisi eksperimentalnya juga makanya lagu tapi kan lumayan bukan perunggu lah. Betul, gitu kan iya tuh dari awal itu juga kita
bukan gambling ya, tapi kita juga ngelihat. Pokoknya kita oke ini bagus menurut kita ya kita rilis aja. Iya. Nggak ada ekspektasi gitu. Dan ngerjainnya karena hal yang baru jadi exciting juga. Iya, cara pengerjaannya, terus kita kan taruh ya depannya ada drum loopnya gitu. Di album Memorandum kan nggak ada sama sekali gitu. Jadi kalau kita ngeliatnya juga lagu pertama di setlist tuh sekarang tuh. Iya kan. Hafal gue. Tapi. Terus pakai gitar akustik nggak ada gitar elektrik sama sekali. Gitu. Iya, akustik. Muncul juga si Brazil itu ya. Keren tuh. Tentang Neymar. Itu tentang Neymar. Lagu tentang sepak bola, bro. Tentang sepak bola. Kan itu juga yang ada di videonya juga pemain sepak bola kan Juventus kan. Pemain Juventus itu yang udah menggendut netpad. Menggendut. Pas Snyder. Itu ini loh apa couple Raisa sama Hamis Daud kan. Itu lu nama yang Maxim Bocah. Bener. Newlywed. Newlywed anaknya udah jadi bintang iklan anaknya. Anaknya udah jadi bintang iklan. Kalau gue pertanyaan ke Perunggu setiap musik video sih, ada apa antara lu sama orang tua? Kenapa masalahnya selalu ke situ terus gitu? Karena yang terakhir tapi sih menurut gue tuh keren. Itu yang sama Eiger kan? Iya. Itu keren banget sih. Menurut gue kayak anjing. Apalagi ada part dunia boleh saja. Melawanku, ku punya doa itu gue kasih denger ke anak gue tuh. Keren lo nih. Terus anak lo pasti ibu. Ibu kan. Bukan bukan bapak. Kalau mau minta jangan ke bapak kayak ibu. Itu dengerin makanya terus nangis dia. Salah nyuruh anjing. Baru pengen bikin dia. Salah. Keren tuh lo dalam klipnya yang Eiger tuh. Gue sengaja menyimpan rasa penasaran. Orang udah lama juga lo. Lama itu. Sampai kapan? Sampai gue tunggu. Jadi kenapa orang tua kan? Pernah ada yang nanya. Iya kan? Kayak tapi sebenarnya kami tuh jarang terlibat urusan bikin video klip tuh kayak kami cuman bukan dapat ya. Intinya ketika ada diskusi gitu sama si Iksal gitu manajer kami, bikin klip yuk. Ya udah, terus kami mempercayakan ke si direkturnya untuk dan dia sekaligus writing juga direkturnya. Jadi ini ada ceritanya begini mas, kurang lebih pas ketika aku dengar lagu ini tuh ini kepikirannya orang tua A gitu. Oh ini seru nih gitu. Itu pas pertama kejadian di video klip pasukan Riuh lah ya. Itu ceritanya tentang anak cewek yang mau nikah, bapaknya single parent gitu. Jadi mau nikah apa? Minta ini dong, minta berarti jadi restu dan jadi wali. Tuh. Terus video klip yang orang tua berikutnya tuh 33 kali. Itu director yang berbeda, tapi ketika dengar lagunya, ini gue ceritanya bakal tentang perantau yang kerjanya di laut lepas, di kapal. Terus tapi ini ya spoiler tapi udahlah video klipnya udah lama juga. Si orang bokapnya meninggal dan dia belum bisa langsung pulang gitu. Oh ya udah seru nih udah. Pas tapi kok sama orang tua juga. Oh jadi ini sebenarnya perspektif dari director yang menarik. Itu tiga director berbeda loh. Bukan requestan kalian. Tapi sempat katanya ini ada ibunya meninggal gitu katanya. Lah meninggal mulu nih. Enggak deh gitu. Itu kita request deh. Iya, jangan deh jangan meninggal lagi. Kali ini jangan meninggal. Atau anaknya kali yang meninggal. Anak yang meninggal. Jadi ini dia nyanyi pas lagi jadi kunti. Nyanyi buat ibunya. Oh iya, tapi menarik ya proses kreatifnya memberikan kebebasan perspektif dari director musik videonya. 3 director dengan benang merah yang tapi interpretasi masing-masing. Bener, itu hal yang kami paling doyan lakukan. Maksudnya nggak cuma ke director ya, ke pendengar juga. Jadi makanya ketika ketemu media juga misalkan ditanya sama ini lagu ini maknanya apa sih? Kita tuh nggak pernah mau jawab. Karena ya biar artiin lo menurut lo dapetnya gimana gitu. Karena kalau misalkan dijawab takutnya jadi kayak ngediktein. Jadi mereka jadi kebayang harus gini ya. Mereka nih yang nulis lagunya bilangnya begini, maka gue harus interpretnya gitu juga ya kan nggak seru ya. Iya. Emang kecuali yang berhasil. Yang berhasil itu gimana tuh? Tapi berhasil kan menurut gue ini romantis banget ya. Terus gue kasih denger bini gue. Kenapa yang diwakilinya sama Pican namanya ini? Itu loh. Enggak, dan perspektifnya ternyata cowok banget. Itu kalau nggak salah Pican abis cerita gimana ini gue abis resign nih. Masa gitu sih? Kenapa pilihannya adalah Pican dan Indi gitu? Itu tuh gue lupa deh. Tapi awalnya apa? Gratis ya, kira-kira gratis kan? Enggak, sebenarnya dia yang bayar. Kalau dia yang bayar. Sebenarnya itu lagu bagus ya. Bagus. Tapi karena musik video Pican jadi kebayang Pican. Karena kita udah kenal Pican. Jadi seolah-olah
lagu itu dari Pican buat bininya. Keren kan? Keren kan. Merusak imajinasi gua. Jadi itu pokoknya intinya itu kan video lirik gitu istilahnya kan. Jadi kayaknya kita bikin video lirik terus. Gimana ya? Itu awalnya tuh si Iqsal nyuruh manajer kami minta kami kumpulin dong foto-foto kalian bertiga. Pasangan masing-masing video. Jangan lah ngapain gitu. Gengges banget. Privacy lebih ke nggak pede aja sebenarnya. Malu ngapain sih gitu kayak lagu juga ya. Terus sempet keluar nama beberapa ya. Dika kan tadi Dika ya lu mau. Ini gue akan mau panjangin ya. Keren ya. Anjing nih Batra. Nanya. Anjing Batra. Kan sempat keluar kira bukan Pican satu-satunya. Iya. Sebenarnya Mas Dika udah ngirim. Tapi cuma ini cuma satu. Itu juga 11 tahun yang lalu lagi. Ya, lagunya nggak cukup di durasi masa satu slide loh. Bangke anjing. gue gak ikutan ya pasti kayak biasa gitu. Masa cuma satu foto. Ya kan kalau lihat di Spotify ya si gambarnya tuh adalah buku nikah 2 biji, ya kan? Nah itu dia masalah saya. Kenapa tuh? Lupa naruh di mana? Goblok. Kecetus nama Pican kenapa akhirnya di itu kami bukan menolak kayak jangan kami bertiga lah gitu. Maksudnya terlalu dagang banget gitu. Terus terus nggak tahu tiba-tiba kebayang aja Pican deh gitu, soalnya ya kami bertiga kan berteman baik dengan Pican. Terus ya kalau ngobrol dan ngelihat kesehariannya Pican dengan yang dia share di sosial media tuh kayak dia keluarganya happy banget ya gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri dia ada sosok yang at least bisa dijadikan panutannya adalah perihal bagian ngurus keluarganya. Betul. Setuju. Kayak dan dia kan kalau di seminggu juga kan suka cerita tentang ketemu Indi kayak gimana, tentang pacarannya kayak apa, terus mereka percakapannya, terus ya jadinya kayak gue kami merasa cukup kenal dengan Pican dan kisah hidup dan percintaannya, terus ya udah, ini kayak cocok deh, terus ya udah gue bilang Pican aja nggak? Oh iya nih, langsung anak-anak juga pada setuju. Ya udah gue cuma langsung nanya hari itu, Chan, gue telepon gitu, mau nggak? Sambil gue kirim si ininya lagunya. Gitu. Ntar lu kirimin footage aja. Dan alhamdulillahnya Indi juga orangnya rapi banget. Jadi lengkap tuh footage. Kasih Google Drive satu. Oh, mau disimpan. Udah banyak. Nama Google Drive buat perunggu deh dari awal. Pas dilihat foldernya created pas kapannya 2020 2020 Emang rapi ya secara katalog MV berhasil. Udah judulnya katalog MV berhasil revisi 2. Udah revisi 2. Udah siap anjing. Oh jadi secara iniannya juga rapi ya pembahasan. Dokumentasinya rapi terus kayak kami nontonin video-video dan foto yang mereka kasih kayak seneng gitu. Ya ini rapi dan kayak semua ya ada yang Pican joget-joget di rumah sakit. Lucu. Jadi Indinya lagi sakit terus Pican di kamar mandi joget-joget nggak pakai baju, ada gitu-gitunya lah. Itu kan maksudnya kalau dengerin suara di videonya tuh lebih absurd lagi. Dia ada nyanyi Kahitna sambil joget-joget nggak pakai baju tuh ada tuh. Anjing emang. Cuman kan kita mute semuanya tuh tapi pas ya intinya ngelihat video dan ngeliat video sama fotonya tuh kayak ya ini tuh kita juga gitu, masih orang gitu, cintanya nggak yang masih reachable lah ya. Betul, kayak lagi candlelight dinner di mana gitu, kayak maksudnya keseharian aja mundane gitu sama warga. Relate-nya jadi di situ. Warga aja. Kita juga begini nih gaya-gaya kita ngegombalin pasangan juga begini gitu ya. Jadinya ya representing kami lah gitu pas nonton. Itu tapi lagunya yang bikin siapa? Yang bikin waktu itu ya seperti biasa mulainya dari gua kalau untuk lagu itu. Kalau berhasil sih full Maul. Lo masih denger ke istri lo gak pertama kali itu? Iya. Masih denger? Itu emang buat istri lu kan? Iyalah pasti. Apa tanggapan istri lo? Ya enggak maksudnya kan itu entah buat. Pas lu denger itu buat siapa? Ya buat istri mau. Mikirnya udah, ini buat istri Maul gitu. Betul. Saya nggak mau, itu nggak punya saya nggak punya dia. Masa lu ngasih punya orang ya? Iya. Lu bikin sendiri. Iya ada. Goblok. Nanya terus. Juga keson. Itu si lagu berhasil tuh kalau dipikir-pikir sepaket tuh sama si lagu-lagu yang habis kita ngobrol. Ini kayaknya
puyeng dah lagunya gitu. Kita bikin baru lagi aja deh gitu. Berhasil tuh ada di dalam batch awal lah ya pas kita bikin siang akhirnya masuk ke dalam album 2 itu. Terus karena gue inget banget itu gue beneran semua lagu tuh dimulai dari gitar akustik aja gitu. Yang sebelumnya kita bikin proses pakai DAW, masukin drum dari awal gitu. Ujungnya nggak kepake gitu. Jadi memulai dari gitar akustik lagi atau piano lagi gitu. Tapi terus cuman pakai vokal. Terus gue emang beneran di kepala gue tuh lagi kayak ada satu kalimat kuncinya yang jadi lirik tuh ya apa? Dan betapa lebarnya pintu-pintu yang terbuka sejak mamamu ada di cincin gitu. Jadi kayak karena gue tuh waktu itu habis ngobrol sama di gue malam-malam gitu kayak ini kalimatnya juga gitu. Lu happy gak sih sama gue gitu. Jadi makanya itu ada di lirik juga bagaimana rasanya sejauh ini hidup denganku gitu. Karena emang gue sering gitu bertanya itu kami sama-sama reality checking gitu. Lu happy gak sama gue, apa yang bikin happy dan lain-lain gitu. Terus ya sampai di titik ya gue ngerasa iya juga kayak gue bisa begini gitu. Maksudnya rezeki dapat segala macam ya gara semenjak kawin gitu. Nah itu yang pengen gue ceritain gitu di situ. Ya udah gue share ke anak-anak dan lagunya juga ya pada doyan udah masuk. Nah pas dia naruh di grup dari kami langsung bilang ini mah akustik aja udah gini udah bagus. Emang udah langsung kepikiran. Pasti lu yang paling happy Doi kayak yes bener. Yes manggung istirahat Akustik. Kemarin gue manggung di mana kan emang part itu masih dibawain lagunya dan itu cuma pakai gitar akustik. Kabur. Pas begitu beres gue nggak tahu kalau anak-anak udah pada jawab. Makan nasi goreng. Ke bawah dulu lah, kok hilang. Adam sekarang nih. Pas banget. Hildo nyimpen stick. Terus gue ngeliat depan mulu kan. Terus anak-anak pada bilang, lu gak nyadar ya tadi kita pada cabut. Di momen itulah kesempatan. The only moment. Dibikin kencing. seru itu ya? Iya. Kayak kan rada jauh tuh Itu awalnya. rekaman di kamar gue. Pakai mic punyanya Ildo, digosenin malam-malam. Itu juga gara-gara itu main to be dah. Jadi benar. Harusnya malam itu tuh ada sesi rekaman lagu apa. Cuman Enrico, istrinya Enrico harus masuk IGD gara-gara ada penyakit apa gitu lupa. Gue juga. Terus Adam juga sama waktu itu om lu ya Adam ya? Almarhum ya? Almarhum waktu itu ke rumah sakit. Terus keluarganya Adam ada yang harus ke rumah sakit. Tapi alat musik kami udah di studionya Enrico. Petra juga udah standby. Terus ya udah gimana nih? Jadi Petra ngedirect dari Bali gitu. Dari Bali. Wah ada caranya bisa di remote pakai remote gitu. Kursor di Bener kursornya jadi kayak jin gerak sendiri. Kalau ada orang yang cuma lewat nggak tahu setan anjing. Setan. Bapak itu setan di dalam bergerak sendiri. Kok David Bowie ya nih? keren banget tapi Produser kan. Terus ya benarnya Petra bilang udah deh cobain aja yuk lagu ini gitu sih berhasil ini ya udah rekaman di mana? Udah di rumah lu aja. Terus ya pakai mic doang di rumah gua, pakai gitar akustik dan tag-nya juga langsung. Jadi mic dan gitar dinyanyikan bersama. Jadi itu yang ada di rekaman tuh tag keempat. Jadi total tuh ada 5 atau 6 tag gitu. Terus akhirnya yang dipakai yang 4 itu. Yang dipakai yang nomor 4. Iya kan rasanya kayak ada jaraknya kan. Jauh gitu di dalam ruangan dan gak putus jadi dari awal sampai beres. Terus sampai ya itu buat gue susah banget ya karena kan gue bego ya main gitarnya ya. Sambil nyanyi, sambil gitar. Bego. Bener. Terus kayak ada satu yang tag-nya udah bagus banget. Gue kan lagi nge-tag kan video mukanya pada nyala tuh. Itu Enrico udah bisa join tuh udah akhir-akhir. Jadi habis nganter istrinya udah selesai. Jadi video mereka udah kelihatan tuh mukanya udah pada dapet nih udah gitu. Terus gue geser kursi. Cekik. Terus muka mereka aduh ulang lagi. Lagi ya ul. Aman semangat ya mereka pada gitu aja tuh sampai malam tuh. Alhamdulillah lebih berhasil. Bisa ya ternyata ngedirect dari jauh gitu ya. Pantes Petra udah lah di Bali aja lah mixingnya dari luar negeri bisa ya. Mixing kan dikirim itu kalau kagak bisa yang langsung direct juga. Iya kan lu ngatur-ngatur mixing gitu-gitu. Ada sekarang namanya teknologi. Iya ada teknologi ya. Ada loh. Bener. Handphone sekarang telepon udah bisa di tangan sekarang. Ini nih. Ini nih namanya nih. Ini handphone namanya. Keren banget loh. Lu belum punya? Masa sih? Nggak maksud gue kan kalau musik kayak harus ada di deketnya gitu ngerasain feel di studio kan biasanya di dalam. Pasti beda sih emang rasanya. Iya tetap butuh. Iya kan? Jadi emang pada saat ada satu sesi kebetulan Petra lagi ke Jakarta. Nah ya udah ini mumpung Jakarta ya udah nih kita workshop. Nah itu emang kerasa beda. Jadi karena
tektokannya jadi lebih sering. Langsung nggak ada latensinya, langsung ngobrol langsung jadi. Langsung ngobrol jadi. Itu benar sih emang beda sih pada akhirnya. Dan Petra juga musisi-musisi yang dia produksi juga mostly sebenarnya pada berangkat. Pada kembali kan. Ubud. Kemarin terakhir saya Nije kita ngobrol sama Nije. Iya. Benar-benar Nije emang. Ubud dia. Udah Ubud. Iya banyak itu Nije itu sampai sebelumnya yang sama Petra juga. Reality Club. Iya. Si Arsya pernah ya? Oh ya lupa gue. Ya kayak tiap yang kita kesini Petra semua ya. Iya, Petra ini kesini ntar. Petra mana dia? Nah, baru kemarin balik. Kemarin di sini loh di Jakarta lama tuh. Dia di Jakarta, kita yang di Bali. Kita dari Bali. Tukeran rumah. Emang tukar nasib kita. Ada acara kita lagi. Kita jadi produser di sono. Ada aku menjadi. Ada aku menjadi. Kelas 7 tuh. Nih, berarti ada album kedua hampir udah bisa dibocorin belum? Bulannya dulu atau belum lah ya? Belum lah, ntar Dekat-dekat ini ya gitu. Dekat-dekat ini ya. Dalam waktu dekat ya. tunggu announcement resminya di sosial media. Benar. Karena 3 lagu yang udah rilis juga Bakalan ada tuh udah di album itu. pecah-pecah juga, berarti emang apa namanya lu merekam ulang lagu-lagu itu kayaknya tepat juga ya ternyata ya. Dari si Tapi berhasil sama siapa ya terakhir yang sosial media Pikiran yang Mata. Pikiran yang mata. Udah lu bawain juga tuh kalau mau. Udah. Pikiran yang Mata ya. Seru tuh lagu yang kita nggak expect pas dibawain live ternyata seru. Gue kan nonton interview lu yang di Local Fest kan, yang lu pada puasa sosmed kan. Iya. Gue puasa sosmed tapi pas gue liat isi postingan Maul, ini video-video orang tolol semua nih kadang-kadang. Apa puasa sosmed ini? Kagak nih. Pada saat pas lagi di interview sama Riko udah mau beres tuh ya. Oh, udah mau beres. Jadi kita puasa sosmed sampai itunya rilis, sampai si lagunya rilis gitu. Ya dulu kami memang sempat puasa sosmed juga lah gitu, tahun berapa ya? 2020. Tahun lalu lah 2023, 2024 gitu. Terus ternyata Instagram bisa di-uninstall loh gitu loh. Saking ketergantungannya tuh jadi kadang lupa ya kalau itu barang tuh kita bisa uninstall sebenarnya. Saya uninstall, kok enak ya hidup udah. Terus akhirnya jadi buka lagi Instagram gara-gara sponsor. Iya. Itu dia. Semua memang masalah waktu. Udah ada kalau waktunya masuk kan mau gimana? Siap terus. Kalau waktunya cocok ya udah. Iya. Ya udah akhirnya keterusan ya main Instagram lagi dah. Tapi emang kenapa sih lu mau ada detox sosmed gitu? Puyeng mesti enggak sih? Lu ini ya apa terlalu banyak informasi yang masuk ya. Overwhelming ya. Lebih banyak informasi negatifnya kalau buka kayak gitu tuh kadang. Iya sih. Kayak banyak yang ya itu informasi negatif yang nggak bisa kita kontrol juga ya. Jadi cuma jadi consume aja, terus kan karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, juga negatif dampaknya kayak kita mesti gimana gitu. Sengehindarnya itu tetap masih kelihatan kan maksudnya gitu ya. Cuman di scroll maksudnya di scroll tapi kan tetap anjing ada gini gitu. Tapi itu mengganggu pikiran kita sih ternyata sih. Gue sampai tadi ini gue ngerasa risih sampai nge-tweet kayak kita tuh berharap apa ya dari negara yang masih meributkan ijazah palsu sama sound horek gitu ya. Gue kayaknya uninstall Instagram. Yakin? Enggak juga nih. Waktunya belum tepat. Masih ada waktu yang masih ada waktu yang dikejar soalnya. Iya. Nah si album berarti akan ada turnya gitu-gitu nggak? Secara waktu udah lebih luang nih. Nah ini nih yang bikin puyeng ya. Karena jadwal manggungnya udah pada masuk. Showcase kita waktu intimate atau turnya terakhir itu kita diundang tuh ya. Lu ngomong di Bekasi gitu cuma gak bisa datang. Oh iya. Bener. Itu kan lagi tur tuh waktu itu loh. Iya itu iya waktu itu juga turnya tuh tur yang 2 tahun setelah albumnya rilis. Iya. Rada aneh juga tuh. Maksudnya ya lebih ke akhirnya baru bisa syukuran dan tur tenang tuh baru 2 tahun setelah albumnya rilis. Nah yang ini juga kami even untuk showcasing bikin apa ya konser kecil gitu yang bawain lagu ini full juga lagi dicari lah jadwalnya. Soal mau kepengennya harusnya ada ya. Ada sih bisa. Kayak kemarin Bara Suara kan bikin dulu tuh alon-alon kan dia bikin tuh buat touring yang album baru Jalan Sandra itu di Jogja ya waktu itu kan. Ini karena jadwal manggung udah pada masuk tapi kan ada resign. Jadi bisa weekdays. Weekdays bisa. Iya. Kan sama. Kalau misalnya pingin bikin intimate, pas di weekday. Iya. Orang pada kerja. Yang bisa aja ya, yang bisa datang ya. Gitu. Gitu aja undangannya, yang bisa datang aja. Yang bisa. Nah, hanya untuk yang bisa, jangan dipaksain gitu. Jangan dipaksain. Apalagi harus cuti, nggak boleh gitu. Ada lu cek, dicek di depan. Cuti nggak boleh, cabut. Harus galak ya, harus galak.
Biar intimate. Resign. Boleh masuk dari jadi encouraging. Jadi encouraging orang resign aja. Patra nggak boleh berarti ya. Pak, lu gak bisa ikut. Kalau bikin event gak bisa ikut, Pak. Tapi setelah ini ada lagu yang ditulis gak? Ayo resign gitu. Lah, siapa tahu ada lagu untuk menyuruh. Bukan resign nih bahasa halusnya, pasti kalau musisi bisa membahasakan dengan oke lah. Dengan banyak makna. Misalkan bebaslah gitu. Dari korporat gitu Pak. Misalnya nanti kalau udah jadi yang pertama kita kirim Patra. Kita kirim. Lepaskan belenggumu dari gaji bulanan. Tidak ada yang pasti. Setahun dulu deh Dam. Ya. Nanti gue belum ngerasain. Kan sekarang manggung minggu malam udah ngerasain. Oke. Tapi kejar-kejaran First Flight belum. Nah, rasain dulu. Nanti ntar dulu. Baru bulan ini nih ngerasain begitu. Lagian lu band sama Gledek sih. Samber Gledek. Bagus, Gledek itu kan cepat. Cepat ya, cepat. Tapi hilangnya cepet-cepet. Jangan dong. Enggak. Lu bikin gitu Terus-terusan. Bener Gledek tuh bagus apa kayak dia ada terang dan bikin gosong. Bikin Poinnya bikin gosong. Apa ya? Ya, memang jadi bikin kebakaran ATM kan. Benar. Best tapi Gledek. Satu acara mulu sekarang sama Perunggu. Ya, Pespor main hari apa? bisa karyawan. Aja jadi ledek. Kita berlima dong. Freelancer Karyawan salah. Gak salah dengan karyawan, cuman lu minoritas. Aja jadi minoritas di sini. Enggak pernah salah padahal dia kerja. Ini aneh banget. Iya, padahal di hidup dia paling tenang. Ini kita gini-gini padahal kita yang paling. Bener. Yang paling apa lagi yang mesti kita kerjain gitu sebenarnya. Cek email, cek WhatsApp kok gak ada yang masuk. Kok gak ada yang ngechat nih. Aji. Tiap tanggal 25 bolak-balik M-Banking. Dibuka tutup aja M-Banking. Katanya M-Banking udah. M-Banking cek mutasi yang dilihat, cek yang keluar doang. Cek masuk. Merah semua udah gak ada birunya, ini apa ya? Apa jadi hafal pajak berapa ya? Tapi ada nggak saran buat yang Ancur Lisius yang mau dengerin Perunggu lagu tentang setelah resign? Masa ada? Yang bikin bukan tenang, kayak bikin kayak nggak usah khawatir deh apa gitu. Ada nggak? Lagu apa tuh yang paling pas? 3 kali bisa kali ya. 3 kali bisa. Ada satu kalimat andalan gua gitu yang gua ya maksudnya pas gue beres nulis liriknya kayak ini keren juga ya gue bisa nulis begini gitu. Apa itu? Jalanmu kan sepanjang niatmu gitu. Tuh. Jadi kayak template surat resign Patra kan sama kayak gue ya, tinggal ganti nama karena dulu kita sekantor. Kopnya sama ya. Kopnya sama. Tinggal ganti nama. Tapi tanggalnya gak ganti. Kok 2022? Udah lama. Kita capeknya. Kok tahun lalu ya 33 kali sih masuk ke semua keadaan kita ya memang ya. Dan gue setuju. 33 kali kayak berserah juga ya akhirnya. Iya. Ya kan? Dan setuju untuk tidak didikte perspektif musisinya tuh apa dalam menulis. Jadi biar ke pendengarnya punya perspektif sendiri-sendiri ya. Gue penasaran nih sama album baru. 6 lagu lagi. Berapa lagu lagi? Masnya kan gak usah penasaran. Udah jadi masnya. Masnya udah tahu. Dia kan yang melakukan. Iya. Tapi katanya di album yang berikut, di album kedua ini lagunya gak banyak yang terlalu kencang-kencang ya Do ya. Capek katanya. Umur. Enggak, tapi niatnya emang tadi gitu. Aduh, gue mau ini bikin lagunya yang pelan-pelan gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya tetep ada aja. Cuman emang agak lebih medium, tapi ada yang kencang juga, tapi ada yang pelan banget juga gitu. Jadi ya agak lebih variatif lah. Iya kan lebih lebar. Iya, lebih lebar. Kayak tarungnya terakhir udah enggak dibawain tuh. 3 lagu pertama yang dikeluarin namanya. Ada yang nyadar. Iya nyadar gue. Biasanya kan lagu pertama awal-awalnya lagu pertamanya udah tapin. Oh tarung gak dibawain. Jadi. Wah capek banget ini. Capek. Abis itu nyambungnya ke Canggih kan. Iya. Back to back. Nah itu capek tuh biasanya. Nah sekarang ada tapi ada berhasil. Ini abadi. Nah itu gue
namanya. Iya, karena lagu yang keluar pertama yang 3 ini yang baru kan temponya juga ya medium lah. Medium gitu. Pelan ke medium ya. Enggak yang ngombrong-ngombrong langsung. Terakhir kita bawain. Oh jadi tarung bebas tuh tapi pernah ada cerita menarik. Kami mainin tarung bebas di Sounds Project ya. Terus ada copet ketangkep. Ya? Pas. Jadi pas di lagu itu, terus dipukulin sama orang-orang copetnya dengan semangat. Diiringi oleh tarung bebas. Pas banget. Di Twitter sampai ada yang nulis, "Bang, kemarin gue mukulnya nyesuaiin tempo." Ada. Nyesuaiin tempo nih. Asik banget. Wah ini kenceng lagi tuh gue pikir. Gila juga. Aduh salah lagu nih. Enggak salah. Kenapa enggak pas ini abadi? Kayak lebih sadar. Aduh salah nih. Pas tarung bebas. Tarung bebas lagi anjing kata yang copetnya. Salah anjing, salah timing. Dia nggak hafal playlist. Copetnya salah itu. Saya udah riset dulu tuh. Iya, riset dulu, tahu dulu songlistnya ini nih. Nah, ini abadi. Dia udah mulai nyopet pas ini masih belum mulai. Setuagap. Anjing. Tapi tangan udah di sini. Elah banget. Thanksin deh langsung. Lucu banget Allah. Ada aja. Ya baiklah, ini kita tunggu ya dari album kedua Perunggu. Berarti tahun keberapa sih nih Perunggu? Ngeband dari 6. Tahun ke-6 album kedua. Yang mudah-mudahan sih lebih sukses dari album Amin. Pertamanya emang di luar ekspektasi sih, gokil sih. Iya. Support terus Perunggu. Sebagai PSK gue nih. Apa itu? Perunggu Squad Keluarga. Oh namanya. Bukan gue. Masa namanya PSK fans. Apa nama fansnya Perunggu? Sobat Medali. Baru tuh. Lucu banget. Namanya Sobat Medali. Rada aneh sih diucapin di atas panggung. Oke, buat Sobat Medali. Iya ini janggal ya. Janggal. Aneh banget Sobat Medali. Belum ada panggilan kayak nggak ada ya? Ada sih. Tapi mereka menyebut dirinya kan namanya Merunggu. Menonton Perunggu. Kegiatan sebenarnya itu namanya sebuah kegiatan. Iya, Merunggu. Karena emang awalnya kan itu kan. Merunggu yuk. Iya. Oh gitu. Jadinya akhirnya jadi namanya. Ngajak. Ya ada satu sekumpulan anak-anak ngajak orang-orang yang lainnya untuk merunggu yuk. Gue wakil sama Uca tuh. Iya ya. Itu cara apa itu? Merunggu pespor. Oh iya pespor. Masih gak? Ayo kita merunggu. Ayo gitu. Nonton Perunggu. Hari kemarin waktu itu. Tahun ini hari keberapa? Berarti nanti main. Pespor tuh kita hari kedua. Hari Sabtu dia. Sabtu ya? 2 ya? Beda hari. Anjing lu hari ketiga. Minggu. Lu hari ketiga. Kita juga ya hari Minggu ya. Jadi hari ketiga. Gue juga hari ketiga manggung. Oh iya. Gue juga hari ketiga datang. Boleh ngasih tahu gue. Lo nggak diajak itu sama Ucup cross diajak harusnya. Ada agendanya. Ada harusnya tapi nggak cocok waktunya ya. Udah ada apa namanya? Udah manggung yang lain. Iya. Hari itu. Jadi yang si cross itu kan pada hari Jumat tuh. Betul hari pertama. Jadi sebenarnya di plot udah ngeliat tuh baca dengan siapanya adalah gitu. Oh. Ada ya kalau enggak penonton sih kaget tuh kalau jadi bener. Tapi yang harus saya collab sama kalian jadi collab sama yang lain. Yang lain. Aduh, penasaran. Ntar over kita tanya siapa. Gue tahu. Udah, gue tidak tahu. Aku doang yang nggak tahu. Oh, kok jadi tahu rasanya nggak tahu sendiri kayak lu nggak resign sendiri. Kenal lagi. Anjing lah. Cepat banget diputernya ya. Masuk anjing. Kena terus. Sedihnya cuma 3 detik. Ya buat semua Anculisis juga kalau misalnya udah penasaran tungguin aja karena dalam waktu dekat ya. Iya. Ya buat update-update-nya lu lihat aja lah di Instagramnya Perunggu atau enggak dari Mau di Ildo di Adam juga pasti ada ya. Iya. Bakal ngasih tahu gitu. Siap. Terima kasih abang-abang Perunggu. Terima kasih banyak. Sudah podcast hancur hari ini. Patra. Sampai ketemu di backstage. Sorry. Sampai ketemu di green room ya. Sampai ketemu di ruang HRD. Dadah.